Oknum pegawai Bank Lampung diduga gelapkan dana nasabah. Metro Lampung, Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021. Oknum pegawai Bank Lampung berinisial D diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan menarik dana nasabahnya hingga 1 miliar rupiah. Hal itu diakui penasehat hukum dari LBH Kantor Hukum yang berada di Jalan Jenderal Ah Nasution Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 kemarin. Hal itu ditegaskan kuasa hukum korban Okta Fernando SHMH, Hendra Saputra dan Andriadi SH. Menurutnya, kliennya bernama Adi Setiawan telah meminjam uang ke Bank Lampung Cabang Metro di Jalan Ahmad Yani nomor 16 Yosorejo, Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Tujuan untuk penambahan modal guna membeli unit armada bus melalui pinjaman ke Bank Lampung sebesar 2.750 juta rupiah pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Terkait keinginan kliennya itu, pihak Bank Lampung melalui pinjaman kredit nomor 05-SP-KM-RK-8-2021 sesuai tindakan fraud yang dilakukan karyawan Bank Lampung berinisial D, yaitu adanya praktik penggandaan buku rekening atas nama kliennya. Tetapi menurut Okta, kliennya hanya satu kali membuka rekening pada Bank Lampung cabang kota Metro tersebut. Akibat perbuatan oknum D, membuat kliennya merugi, terutama untuk penambahan unit busnya. Yang kedua, menurut Okta kliennya sudah membayar bunga sebesar Rp26.300.000 per bulannya, akan tetapi tidak ada niat baik dari bank tersebut. Dirinya menduga, penggandaan buku rekening oleh oknum D, dan hal ini sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi atau bisa jadi melibatkan oknum bank tersebut yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari oknum D. Hingga sekarang, korban tidak bisa menerima dana sesuai dengan kontrak akibat ulah oknum D selama ini. Menurutnya, Adi Setiawan telah berupaya ingin menjalin hubungan baik dengan oknum D. Akhirnya keluarga D sanggup mengembalikan uang 1 miliar rupiah kepada korban dengan cara kekeluargaan. Seiring berjalannya waktu menurut Okta, Bank Lampung tidak memiliki niat untuk berbuat baik kepada kliennya. Padahal jelas-jelas ada tindakan fraud menggunakan sarana perbankan, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Uang buku lama tadi itu, jadi yang diambil itu awalnya 300 juta, 500, pokoknya total jadi 1 M yang diambil oleh Bank Lampung itu. Nah, kemudian kita juga pas hari H mau pakai uang itu 2,75, mau ngambil, nggak bisa kata Bank Lampung, karena ini ada kesalahan, harus ganti skim lah, itulah. Nah, akhirnya cairlah 1,75 diambil sama dan kami diambil, dipindah ke buku rekening lain. Nah, habis itu sudah berjalan berapa bulan? Nah, udah berjalan dari Agustus sampai September itu kan kami tetap bayar bunga yang rekening koran tadi itu. Kalau kita ngambil 2,75 itu rekening korannya per bulan 26.300. Nah, sampai dari bulan Agustus sampai September itu kami masih bayar 26.300. Tapi ternyata yang dicairin ke rekening koran klien kami cuma 1,75. Kurang 1 M. Nah, akhirnya klien kami datanglah nemuin Bank Lampung, kata pihak Bank Lampung. Penggelapan oleh karyawan Bank Lampung. Namanya Diego. Diego itu merupakan salah satu anak dari mantan wakil wali kota Metro. Nah, alhasil kita juga sudah ada bukti rekaman bahwa pihak Bank Lampung mengakui bahwa karyawannya itu telah menggelapkan uang itu. Akhirnya dikasih solusi sama kepala cabangnya Pak Nur Arifin, dikasih solusi, ya udah itu kan masalah kamu sama Diego, selesai sendiri sana sama keluarganya. Nah, karena saking polosnya klien kami belum kami dampingi, ya udah ditemuilah keluarga Diego di perumahan PNS Metro. Nah, di situ sudah terjadi rundingan. Akhirnya mereka siap mengembalikan uang 1 M itu. Dikembalikan oleh keluarga Diego, ibu dan bapak ini dikembalikan ke Bank Lampung. Cuma tidak masuk rekening koran klien kami, tapi masuk rekening koran Bank Lampung. Nah, setelah kita mengambil uang 1 M itu, pihak Bank Lampung bilang bahwa kamu harus bisa ambil ini alasannya yang mana bukti pembelian busnya sudah jalan belum lah, terus ini harus ganti skim lah. Di situ ada terjadi belit-belit. Nah, ternyata mereka mengakui bahwa oknum Bank Lampung ini telah ada oknum yang bermain di situ mengambil uang itu. Mereka juga mengakui, kita juga ada bukti rekaman semua lengkap bahwa mereka mengakui kalau uangnya diambil di hidup. Dan itu juga ngambilnya itu melalui rekening Mas Adi. Jadi klien kami ini rekeningnya dibuat 2. Satu apa namanya?
Simpeda, satu Elsa. LSEP, yang punya klien kami LSEP. Tidak pengetahuan beliau. Tanpa pengetahuan klien kami. Tanda tangan pun Ini tanpa palsu. Nah, yang di Simpeda itu diambil di situ ada bukti rekaman. Kalau itu kami ada bukti rekaman bahwa mereka mengakui ada 2 rekening tanpa sepengetahuan klien kami. Nah, setelah itu kami masuk, kami dampingi, kami sudah berupaya bertemu dengan kepala cabangnya. Pada waktu itu kami bertemu, dia kepala cabang itu masih seolah nggak ada masalah. Katanya, ya permasalahan sekarang kami sudah ngasih pinjaman sudah. Sekarang tinggal klien mau bayar bulanannya, kata dia gitu. Sedangkan klien kami ini tidak mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai kontrak, nilai PK. Tapi Diego itu masih kerja sampai sekarang. Nah, kalau itu kami nggak tahu. Yang jelas kami udah beberapa kali ketemu dengan kepala cabang, dan Diego juga secara pribadi juga udah nemuin klien kami bahwa dia mengakui kalau bisa kita keluargaan, jangan sampai ke ranah hukum katanya gitu. Tapi sampai hari ini bulan Desember dari Agustus sampai ini tidak ada penyelesaian. Kami hari ketemu dengan pihak Bank Lampung. Pada waktu itu kepala cabangnya langsung datang ke rumah klien kami, dan kami kebetulan ada di situ. Di situ Bang Lampung mengakui ya kami salah. Akhirnya karena kami kami menjabarkan tujuan kami, kan di situ ada nilai kerugian klien kami. Ada nilai kerugian, harusnya dia dapat kontrak, ini tidak dapat kontrak. Nah, setelah itu dia nanya kepala cabangnya, ya udah nilai kerugian kamu berapa? Pada waktu itu saya bilang ya kalau nilai kerugian nanti kami rinci, ya udah rinciannya kirim. Akhirnya keesokan harinya kami bersurat, membuat surat rincian kerugian klien kami. Nah, udah kami kirim surat di cabang Metro tentang kerugian klien kami sekian-sekian, tapi tidak ada tanggapan. Nah, setelah itu kami membuat pengaduan ke Bank Lampung Pusat. Buat surat pengaduan ke Bank Lampung Pusat bahwa pihak di Bank Lampung Metro ini ada indikasi fraud. Fraud itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum, baik itu nasabah maupun oknum karyawan. Dan di dalam perkara ini sudah terbukti ada oknum Bank Lampung yang bermain, yaitu Diego. Nah, setelah itu kami membuat pengaduan di Bank Lampung Pusat tanggal 22 November waktu itu, dan dijawab oleh kuasa hukum Bank Lampung Pusat. Waktu itu suratnya langsung diantar ke kantor kami di Metro. Pada ini jawaban dari Bank Lampung Pusat itu, mereka beranggapan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bank Lampung itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan bahasa kacap Metro tadi itu, bahwa kami sudah ngasih pinjaman, kamu harus bayar, dan asinasi itu. Padahal yang jadi masalah klien kami bukan masalah bayar nggak bayar, cuma ada nilai yang tidak dikeluarkan sesuai dengan PK. Nah, kemudian karena tidak ada solusi dari Bank Lampung Pusat, kami bersurat ke Komisioner OJK di Jakarta. Kami bersurat, kurang lebih 2 hari lalu kami bersurat, sudah kami suratin ke OJK Komisioner di Jakarta. Tembusan juga kami tembuskan ke OJK Lampung dan BPK Lampung. Sementara itu, melalui surat jawaban yang ditandatangani kuasa hukum Bank Lampung Eko Heri Harsono dan Tora Yuliana kepada kuasa hukum korban, pada intinya kerugian Adi Setiawan tidak ada kaitannya dengan Bank Lampung. Hingga berita ini ditayangkan, kepala cabang Bank Lampung sudah 2 kali didatangi ke kantor cabang namun belum bisa dikonfirmasi. Dari Kota Metro Lampung, Krisna Utama, Radar News TV melaporkan.